Oke, terima kasih sudah memilih pelatihan ini ya, yang mana saya membuat pelatihan dengan judul menentukan kerusakan sensor pada motor injeksi. Saya membuat judul ini karena banyaknya sepeda motor injeksi dan kerusakan-kerusakan yang tidak terkirakan oleh kita semua ya. Dengan kode unit kompetensi G45 TSM 010542 ya. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah dapat menjelaskan dan menggunakan peralatan otomotif seperti peralatan hand tool, power tool, spesialis service tool, dan equipment. Dapat menjelaskan dan menggunakan alat ukur otomotif seperti alat ukur jarak, torsi, putaran, listrik, dan alat ukur volume. Dapat menjelaskan fungsi dan jenis sistem full injection. Dapat menjelaskan cara kerja komponen-komponen sistem full injection. Dapat membaca kode kerusakan pada lampu mil. Dapat menganalisa ketidaknormalan fungsi sistem full injection. Dapat menentukan jenis kerusakan pada sensor full injection. Nah, inilah tujuan dari pelatihan ini ya. Adapun manfaat setelah pelatihan ini adalah peserta kompeten dalam memperbaiki dan mengatasi masalah pada motor injeksi. Nah, di sini ada pengenalan sistem FI. Apa yang harus dimengerti sebelum belajar FI ya? Yang pertama adalah pertama sekali yang kita pelajari adalah peralatan tangan ya, yaitu kunci-kunci ya yang ada di bengkel sepeda motor, atau nama lainnya hand tool, atau juga disebut dengan general tools ya. Pertama di sini ada kunci pas. Kunci pas adalah kunci yang dapat digunakan untuk melepas baut atau mur yang tidak dapat dilepas menggunakan kunci ring dengan bentuk seperti rahang yang tidak tertutup, sehingga contohnya untuk melepas baut spion, menyetel kabel kopling, dan lain-lain ya. Jadi ada suatu baut yang memang nggak bisa menggunakan kunci ring gitu, harus menggunakan kunci pas. Contohnya tadi adalah baut spion ya kan, itu wajib menggunakan kunci pas. Atau menyetel kabel kopling, nah itu nggak bisa menggunakan kunci ring gitu, harus menggunakan kunci pas ya. Kalau untuk membuka baut, untuk melepas baut maksudnya, atau untuk mengencangkan, itu memang wajib menggunakan kunci ring ya, atau kunci sok. Tapi ini kunci pas ini dia tidak boleh digunakan untuk membuka baut. Pada saat pertama kali buka baut itu nggak boleh menggunakan kunci pas ya, karena akan berakibat dol dia, karena ini nggak napak kali dia di tapaan bautnya ya, dan biasakan pakai kunci pas ya. Ukurannya dari yang terkecil, di sini ada 6 atau sampai, kalau otomotif itu biasanya sampai ukuran 27 gitu ya. Nah, itu ukuran-ukurannya. Di sini ada kunci ring atau ring spanner. Kunci ring adalah kunci yang digunakan untuk melepas baut atau mur yang kepalanya tertutup berbentuk lingkaran dengan jumlah gigi 12. Kunci ring memiliki offset sekitar 45 derajat. Dengan sudut sebesar ini, maka memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada mur atau baut dengan posisi yang sulit ya. Ini perhatikan giginya sekarang. Kalau kunci sekarang itu kan 12 gigi dia. Giginya ini ada 12 ya. Kalau dulu ini persegi 6 ini. Kalau kunci ring yang dulu persegi 6.
Nah, ini yang persegi 6 itu rentan dol. Mudah terlepas dari dudukannya, kurang napak dia. Nggak tepat dia di sudut baut ataupun mur. Makanya sekarang kunci-kunci rata-rata sudutnya gigi atau gigi-giginya ini mencapai 12 ya, 12 gigi. Ya. Untuk membuka baut pertama kali wajib menggunakan kunci pas ya atau kunci sok. Nah, itu untuk membukanya, tapi untuk mengendorkannya. Setelah nanti udah kendor, baru boleh kita gunakan kunci ring ya. Di sini ada kunci pas ring kombinasi spanner. Nah, kunci pas ring di sini pas, di sini ring. Kalau di bengkel namanya kunci bencong ini, ya kan? Ukurannya ya sama kayak yang tadi gitu loh. Ukurannya dari 8 sampai 27. Kunci pas ring adalah kunci kombinasi antara kunci pas dan kunci ring. Satu sisi berkepala seperti kunci ring dan sisi lainnya berkepala kunci pas. Masing-masing kepala kunci memiliki ukuran yang sama. Fungsinya adalah untuk melepas dan mengendorkan baut ya. Sebetulnya kalau kita menggunakan kunci kombinasi ini lebih mempermudah si mekanik untuk mengerjakan pekerjaannya. Contoh, kalau kita lagi saat membuka baut as ya, baut as roda belakang Supra itu biasanya dia bautnya kan mepet sama tunnel pot gitu ya kan. Jadi bisa kita gunakan kunci ringnya ini gitu loh. Kunci ringnya itu setelah nanti kendor, kalau kita gunakan kunci ring ini kan susah. Jadi kita menggunakan, kalau udah kendor kita gunakan kunci pasnya. Jadi pengerjaannya lebih mudah. Jadi nggak pala kita membawa dua kunci gitu loh. Nggak pala membawa kunci ring atau nggak pala membawa kunci pas. Jadi cukup dengan satu kunci ini akan lebih mempermudah mekanik ya. Oke, di sini ada kunci nipple, partner spanner. Kunci nipple berfungsi untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang tidak dapat menggunakan kunci sok maupun kunci ring. Sebagai contoh untuk melepas baut pada sambungan-sambungan pipa rem. Nah, ini sebetulnya tergolong alat spesialis tool ya. Karena apa? Karena ini menggunakan kunci khusus ya. Bentuknya aja udah beda sama kunci-kunci yang lain. Jadi peralatan tergolong kunci khusus, kunci spesial ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Untuk membuka baut yang berada di pipa rem ya. Kunci soket atau raket. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini ya. Nanti dalam praktek pun ada kita perlihatkan, ini ada penyetelnya ya. Ya, ini kunci raket ya. Ini ada matanya. Ini ada sliding T-nya untuk membuka ya yang nyelip-nyelip seperti busi. Itu kalau ada cupnya buka busi kan agak payah ya. Jadi menggunakan ini sliding T-nya ini. Ini kunci soket atau raket ya. Ya, raket adalah salah satu kelengkapan kunci sok yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut ataupun mur. Artinya, dengan raket ini proses pelepasan atau pemasangan mur akan lebih cepat. Mengapa dalam kondisi longgar? Karena raket ini di dalamnya ada semacam gigi yang bila digunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan baut penuh, di mana baut momen yang lebih besar, maka dapat mempercepat keausan pada raket. Ya. Jadi kalau bisa pada saat membuka baut pertama kali itu jangan menggunakan kunci raket ini gitu. Karena di dalamnya ini terdapat gerigi-gerigi ya, gigi-gigi.
Nah, gigi-gigi nih. Ini berputar pada satu arah. Kenapa dia bisa lebih mudah? Karena bisa satu arah. Kalau kita gunakan kunci soket yang seperti ini, contoh kita membuka baut oli nih. Kalau kita gunakan yang ini, terus ada matanya yang seperti ini, kita masukkan ke baut pembuangan oli, kita kendorkan, kita lepaskan kunci soketnya, turunkan ke bawah, putar, masukkan, turunkan ke bawah, putar, masukkan. Itu kan lebih lama kinerjanya ya. Tapi kalau dengan kunci raket ini tinggal kasih matanya ke sini, tap, pasangkan ke sini. Masukkan ke lubang maksudnya ke baut oli tadi yang di bawah ya. Masukkan tuh, dah langsung putar, nggak pala dicabut-cabut dari bautnya, langsung main putar aja karena ini satu arah gitu loh. Bisa ke kanan aja atau bisa ke kiri aja. Yang perlu diperhatikan adalah kalau bisa penggunaannya jangan pas pembukaan baut atau mengencangkan baut dengan penuh gitu loh, nanti gigi-giginya bisa rusak. Oke ya. Batang perpanjangan socket extension bar. Nah ini sambungannya ini ya, sambungannya ini tadi bisa disambung dia lebih panjang. Batang perpanjangan sok atau yang di bengkel disebut dengan sambungan. Digunakan untuk memanjangkan kunci sok agar dapat menjangkau mur atau baut yang dilepas. Sambungan ini biasanya ada 3 varian, pendek, sedang, dan panjang. Kenapa ini digunakan? Karena biasanya ada beberapa baut yang memang sulit untuk dibuka atau untuk dijangkau gitu kan. Kalau dia susah bukanya, maksudnya lebih keras, ya kita gunakan aja ini batang sok. Jadi momen dikeluarkan, tenaga yang kita keluarkan itu enggak besar karena dengan adanya sambungan sok ini ya. Di sini ada sambungan sok universal socket joint warrants. Sambungan yang universal atau fleksibel, mampu dalam beberapa sudut. Fungsinya sebagai sambungan ketika akan melepas baut atau mur yang tidak dapat terjangkau dengan sambungan sok. Biasanya dan berguna untuk menjangkau di area yang sulit. Contohnya melepas busi tadi ya kan. Kan kalau busi biasanya pakai kap tuh. Kayak Supra tuh kan terhalang sama kap. Nah, kalau pakai sambungan sok itu nggak bisa. Jadi kita gunakan yang pakai sliding T-nya ini. Kita pakai sambungan sok universal ya. Dia lebih fleksibel, bisa di dalam posisi mereng gitu. Jadi dia bisa menjangkau si busi tadi. Oke, di sini ada kunci busi atau spark plug socket. Sesuai dengan namanya, kunci ini digunakan khusus untuk melepas atau memasang busi. Perlu menggunakan stang sok untuk menggunakan kunci busi ini di berbagai model. Ada yang disertai dengan universal joint agar dapat lebih fleksibel ketika menggunakannya. Kunci busi ini juga dilengkapi dengan karet yang bertujuan untuk mencegah porselin pada busi tidak pecah dan memudahkan dalam pelepasan atau pemasangan karena busi akan tertancap pada karet yang menempel di dalamnya ya. Jadi ini khusus ya, kunci khusus ya untuk buka busi aja. Nah, biasanya bawaan sepeda motor ada yang seperti ini, ada orang beli yang seperti ini. Nah, ini sebetulnya kalau saya pribadi menggunakan ini takut saya karena ini rentan ininya ngenai si busi tadi, jadi bisa putus si elektroda busi tadi. Maksudnya si businya tadi bisa, kepalanya itu bisa putus kena besinya ini. Ini rentan ya. Jadi gunakan kunci sok ataupun kunci busi yang berbentuk T ini ya.
Oke, di sini ada kunci L bintang, kunci L heksagonal, kunci Allen, Allen key. Kunci ini disebut juga dengan kunci imbus yang dibuat dari baja heksagonal, pensil. Kebanyakan memiliki huruf L, ada juga yang memiliki bentuk seperti huruf T. Ada juga kunci Allen yang pengoperasiannya seperti kunci sok menggunakan stang sok. Ya. Kunci L biasa ini biasanya kunci heksagonal namanya ya. Yang ini kunci L bintang. Kenapa? Karena dia berbentuk seperti bintang. Ini kunci L juga, tapi ini biasanya untuk nyetel katup ya. Kunci L setelan katup. Di sini ada L bintangnya untuk membuka cakram biasanya untuk piringan cakram. Kunci sok bintang star socket. Dari sekilas bentuk kunci sok ini dari kunci sok bintang mirip dengan kunci sok bersegi 12, padahal berbeda. Sudutnya lebih lancip dan fungsinya untuk melepas baut atau mur bintang yang juga memiliki segi seperti pada kunci. Ada yang segi 5, ada yang segi 10 ya. Nah, ini spesial juga nih. Alat spesialis juga ini. Karena jarang ya yang baut bentuknya seperti ini. Jadi, tapi ada memang baut-baut tertentu yang memiliki sudut seperti ini, bintang ya. Oke, di sini ada yang namanya kunci Inggris ya, bisa disetel-setel ukurannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, bisa disetel-setel ukurannya ini. Ya, atau nama lainnya adjustable warrants. Sebagai contoh penggunaannya, ketika menggunakan kunci 12 kebesaran dan kunci 11 kekecilan, maka dapat menggunakan kunci ini. Karena biasanya baut-baut yang dulu itu pakai per yang 3/4, yang aduh, bingung juga menggunakan kunci apa yang pas. Jadi kalau menggunakan kunci Inggris ini lebih tepat ya. Bisa disetel-setel. Yang perlu diingat, walaupun dapat diatur-atur ukurannya yang disesuaikan dengan ukuran kepala baut atau mur tertentu, tapi penggunaannya tidak direkomendasikan untuk pertama kali tanpa mencoba menggunakan kunci sok. Jadi artinya gunakan dulu kunci sok. Nanti kalau udah nggak bisa pakai kunci sok, baru atau nggak bisa menggunakan kunci ring, nggak bisa menggunakan kunci pas, baru kita gunakan kunci Inggris ini. Kunci ini juga tidak direkomendasikan untuk pekerjaan servis berat yang memerlukan momen yang lebih besar. Karena cengkraman dari kunci ini kecil dan berpotensi slip dan dapat merusak kepala baut atau mur ya. Di sini ada obeng atau nama lainnya screwdriver. Obeng ada alat bengkel otomotif yang berfungsi untuk membuka atau mengencangkan skru. Dua jenis paling umum dari obeng adalah obeng plus dan atau obeng plus atau Phillips screwdriver dan obeng minusnya slot screwdriver. Ya, umumnya ada yang kecil, ada yang sedang dan ada yang besar ya dari masing-masing obeng ini. Fungsinya untuk apa? Sebetulnya semua kunci itu sama untuk membuka dan mengencangkan baut ya. Cuma perlu diperhatikan kalau cup itu kan murnya kecil, bautnya kecil. Ya kita gunakan obeng yang kecil atau yang sedang ya kan. Jadi tergantung bautnya. Jangan sempat nanti ada baut cup yang besar tapi kalian ambil obeng yang kecil ya nanti dol. Ya kan? Begitu juga sebaliknya. Jangan sempat salah penggunaan. Nanti dol kepalanya yang dol, kepala baut. Oke, di sini ada obeng ketok ya, obeng ketok namanya. Matanya berjenis-jenis, ada yang
plus ya, ada yang minus. Ada yang plus, ada minus. Obeng ketok berfungsi untuk membuka atau mengeraskan baut pada baut yang khususnya baut ukuran kecil dan maksimum ukuran baut 12. Itu maksimum paling besar ya. Karena bila bautnya besar harus memerlukan momen yang besar. Biasanya tidak kuat bila dibuka dengan obeng biasa. Maka diperlukan obeng ketok. Ya, kalau umpamanya nanti ada beberapa baut yang susah kali dibuka dia. Itu perlu diketok dengan obeng ketok, ya kan? Slip joint plier. Ini biasanya tang ini bawaan sepeda motor ini ya kan. Alat-alat bengkel yang satu ini dapat digunakan untuk mencengkram komponen-komponen kecil atau bisa diperbesar untuk mencengkram komponen-komponen yang lebih besar. Ini ada penyetelnya dia. Digeser ke kini ke sini nanti dia cengkramannya lebih besar, sini cengkramannya kecil ya. Jadi bisa disetel-setel ya otomatis. Di sini juga ada tang potong atau nama lainnya adalah seat setting plier. Ya. Salah satu jenis tang pada alat-alat bengkel adalah tang potong. Tang ini memiliki fungsi khusus untuk memotong kawat, tembaga, baja atau diameter kecil, selang, dan mengelupas isolasi dari kabel dan lain-lain. Tang ini memiliki cutting cow yang dibuat pada sudut antara kedua pegangan. Tang ini memiliki berbagai macam ukuran. Paling umum digunakan memiliki panjang sekitar 7 inci. Jadi bisa untuk melepas isolasi, jemput selang, atau baja-baja kecil lah yang diameter kecil bajanya, tembaga ya. Biasanya kabel ya kan, kabel tunggal. Itu biasa menggunakan tang potong ini. Itu lebih mudah. Jadi di sini ada tang kombinasi plier. Alat bengkel otomotif dari keluarga tang selanjutnya adalah tang kombinasi. Tang ini memiliki kegunaan yang banyak karena itu disebut sebagai tang kombinasi. Di rahangnya terdapat gerigi yang berfungsi untuk memegang benda atau pipa dan lain-lain. Tang kombinasi juga bisa untuk memotong kabel, menggenggam komponen bulat berukuran kecil, membengkokkan kawat, dan lain-lain. Bisa untuk motong kabel ini. Dan ini untuk mencengkram pipa. Makanya dibuat gerigi-gerigi. Ini makanya dibilang serbaguna dia. Di sini ada tang lancip. Tang lancip ini nama lainnya adalah long nose plier. Salah satu macam tang adalah tang lancip yang memiliki rahang yang lancip, panjang dan lancip, yang permukaan pegangannya memiliki gerigi. Alat ini berfungsi untuk menjepit, membengkokkan, dan lain-lain di tempat-tempat yang sempit ya, yang tidak bisa menggunakan tang biasa atau tang kombinasi. Itu seperti kabel contohnya di dalam listrikan atau yang selip-selip lah dari kap sepeda motor gitu ya kan, itu bisa kita gunakan tang lancip ini. Di sini ada tangkip ya, tangkip dalam. Ada tangkip dalam, ada tangkip luar. Kalau tangkip dalam ini kalau kita pencet ini dia ketutup. Kalau ini kita pencet ini dia membuka. Jadi ini tangkip dalam, tangkip luar. Biasanya tangkip dalam ini untuk membuka kip yang ada di master rim ya, master rim depan rim ya. Itu kipnya kan di dalam tuh. Jadi kita gunakan tangkip ini. Nah, yang ini tangkip luar. Ya, ini khusus untuk kip-kip yang di luar. Kayak kip as gigi tarik. Begitu ada kip yang di bagian bak kopling gitu kan. Jadi bagian-bagian luar aja dia.
Nah, di sini ada locking plier atau fish grip ya. Fish grip digunakan untuk mencengkram benda-benda seperti baut, besi, dan lain-lain dengan sangat kuat. Ini sangat berguna ketika akan melakukan pengelasan, pemotongan, pengeboran, dan lain-lain. Intinya, fish grip adalah tools pengunci yang dapat digunakan untuk menahan baut, bol, pipa, lat, atau besi ya. Nah, kalau di bengkel ini namanya kan tang bais ya. Kalau di sini namanya tang bais. Begitu ini dicepit, tuk, ini mencengkram dengan kuat benda yang dicengkramnya sama dia. Jadi dia otomatis kuat ini dia. Daya cengkramnya sangat kuat memang. Oke, yang selanjutnya adalah ball peen hammer atau palu konde. Kenapa dinamakan palu konde? Ya karena di atasnya ini berbentuk seperti konde gitu kan. Kondenya perempuan itu loh yang di atas kepala ya kan. Memiliki bulatan seperti konde. Palu ini berfungsi untuk memukul logam, membulatkan paku, keling, dan lain-lain. Makanya ini dibuat dia seperti konde karena untuk membulatkan paku keling tadi salah satunya fungsinya gitu. Sini ada rubber mallet hammer atau palu karet yang fungsinya ya untuk memukul bagian-bagian karet. Contohnya karet standar sepeda motor itu kan karet ya, kita gunakan palu karet, jangan palu besi. Kalau palu besi ya rusak nanti bagian karetnya ya kan, lecet, pecah. Nah, kita gunakan palu karet. Oke, ada palu plastik. Ada palu plastik ini ya bagian-bagian ya. Biasanya kalau orang sih memakai ini untuk masang mesin pun bisa ya kan. Atau banyaklah macamnya. Yang jelas dia kan nggak merusak ya, nggak kayak palu-palu yang lain ya. Nah, di sini ada palu ketrik. Nih palu ketrik. Fungsinya untuk apa? Nah, ini biasanya di otomotif ini sering digunakan namanya palu ketrik atau palu konde ya. Karena ini fungsinya ini kan lincip ini biasanya untuk notok yang bekas pengelasan gitu. Habis ngelas itu kan ada kerak-keraknya gitu kan. Jadi itu bisa dirontokkan dengan palu ketrik ini tadi. Di sini ada kunci T ya. Ini kunci T adalah kunci yang ujung bawahnya seperti kunci sok. Fungsinya adalah untuk melepas dan memasang merotot baut dengan waktu yang lebih cepat di posisi yang mudah terjangkau. Kelemahannya tidak semua ukuran kunci tersedia. Hanya ada beberapa ukuran saja dan yang paling sering digunakan seperti ukuran kunci T8, 10, 12, 14, dan 17 ya. Dan jadi cuma itu aja kuncinya yang disediakan dari sananya. Karena kunci inilah yang paling banyak digunakan di lapangan gitu kan. Di sini ada scrub. Alat ini berfungsi untuk membersihkan kotoran atau gasket yang menempel pada benda kerja. Halo, scrub. Membersihkan packing ya. Kalau kita bongkar mesin nih, pasti mesinnya dibersihkan tuh, packing-packingnya wajib bersih menggunakan scrub ya, bukan ini kan kadang-kadang orang menggunakan pisau gitu ya. Ya sebetulnya ya bagusnya pakai scrub gitu. Cara mengidentifikasi tools dalam kondisi normal dan tidak normal. Tools dalam kondisi normal adalah tools untuk siap pakai. Kalau tools tidak normal adalah tools yang tidak layak untuk dipakai. Hal ini bila dipaksa maka akan merusak benda atau komponen yang akan dikerjakan. Ya, jadi perlu dicek kunci peralatan, kunci-kuncinya ya. Normal enggak dia kalau pas masih dalam penggunaannya gitu. Cara yang selanjutnya, cara mengidentifikasi lifetime dari setiap tools. Tools sangat perlu diidentifikasi terhadap lamanya tools.
tersebut dipakai, karena dalam bahasa pemakaian tools akan terjadi keausan, kerusakan atau berubah bentuk sehingga sangat tidak akurat untuk dipergunakan dalam pengerjaan suatu pekerjaan ya. Jadi diidentifikasi lamanya waktu pemakaian kunci-kunci peralatannya itu ya. Contohnya seperti kunci ring tadi lah ya kan. Itu giginya tadi ada 12 gigi. Nah, kalau sudah lama kunci itu dalam tahunan, nah lama-lama kan ini bisa aus bagian dalamnya itu ya kan. Jadi nggak bisa mencengkram dengan baik gitu ya. Nggak akan merusak baut ataupun umurnya. Yang selanjutnya di sini ada cara mengidentifikasi pengelolaan general tools, specialist tools, dan equipment. General tools, specialist tools, dan equipment harus diidentifikasi juga pengelolaannya dengan cara penyusunan penataan tools disesuaikan dengan grup pekerjaan agar pengambilan dan pengembalian dapat cepat dilakukan. Nanti yang seperti di video, nanti saya bagikan videonya ya, itu dibedakan ya, supaya apa, kunci-kunci itu dibedakan supaya kita enggak memakan waktu yang banyak untuk pengambilan kunci ataupun dalam pengambilan atau pengembalian kunci-kunci gitu. Jadi bisa dengan cepat, oh kunci ring, oh ini tempatnya di sini, oh kita bentuk kunci L, oh itu tempatnya di sini, jadi kembalikan di sini gitu. Jadi bisa lebih cepat dan kita nggak bingung ya, ini kan kadang-kadang dia dijadikan di satu tempat, tahu-tahu kita di satu tempat, di situ ada kunci ring, ada kunci pas, ada segala macam kunci di dalam satu box. Tahu-tahu kita membutuhkan kunci L, kunci L-nya itu berada di bawah. Ya, mau tak mau kita wajib membongkar kunci-kunci yang lainnya untuk mendapatkan kunci L tadi. Jadi usahakan ini disusun dengan rapi ya penyusunannya. Oke, yang selanjutnya macam-macam alat mesin atau power tools. Power tools merupakan jenis peralatan yang menggunakan sumber energi berupa tenaga listrik atau angin. Ya. Contohnya apa? Contohnya bor tangan listrik. Nah, ini kan tenaganya berupa dari listrik. Ya, ada juga yang pakai baterai ya. Fungsinya untuk apa bor ini? Ya, untuk melubangi. Di sini ada bor angin. Nah, ini pakai angin lagi dia bornya ya kan? Pakai angin. Ada lagi jenis lain. Kalau di otomotif sekarang ada yang namanya impact. Ya kan? Udah membuka baut lo pakai impact. Ada yang pakai baterai, ada yang pakai listrik. Jadi alat-alat ini memang power tool ini memang sangat membantu kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan gitu kan. Di sini ada mesin bor meja, ada gerenda potong. Ya fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk memotong. Kalau kita pakai gerenda, mata gerenda yang potong. Ada mata gerenda untuk meratakan. Jadi fungsinya beda-beda. Jadi diperhatikan kalau yang tipis itu biasanya untuk memotong. Kalau yang tebal itu biasanya untuk meratakan. Ya. Oke. Yang ketiga adalah macam-macam peralatan khusus atau spesialis service tools. Adalah alat khusus untuk membantu teknisi bekerja dalam pekerjaan yang khusus, di mana pekerjaan tidak bisa dikerjakan bila tidak menggunakan spesialis tools. Contohnya seperti overhaul, kan? Kalau kita overhaul, kita kan buka magnet tuh. Nah, kalau kita gunakan kunci lain itu nggak bisa. Itu menggunakan kunci khusus, kunci spesial. Memang spesial dia, kuncinya memang kunci khusus. Contoh seperti ini ada tracker. Ini biasanya kan tracker ini untuk membuka roda yang mesin dompeng ya. Mesin dompeng ini
tracker Yamaha ya, seperti King ya. Ini tracker Supra ya, atau tracker ya. Pokoknya ini peralatan spesial gitu, peralatan khusus. Nah, ada juga peralatan khusus yang lain seperti ring kompresor. Seperti ini ring kompresor itu. Biasanya kalau sepeda motor ini mereka jarang yang pakai ini. Mereka biasanya memakai yang ya yang pakai obeng aja mereka biasanya. Ya sama itu rata. Ya hasilnya bagus juga gitu. Tapi kalau untuk yang ini biasanya memasang piston tadi atau bersamaan dengan ring piston itu berbarengan. Itu biasanya kalau mobil biasanya menggunakan ini ya. Mesin dompeng, pokoknya yang besar-besar pemasangan piston dan piston pakai ini. Oke. Di sini ada cloth aligning tools untuk meluruskan kampas kopling mobil pada saat akan dipasang di rumah kampasnya. Jadi diluruskan pakai alat khusus ini. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya yang keempat, sorry ini tiga ya, padahal yang keempat ini ada perlengkapan bengkel, workshop equipment. Nah, equipment adalah peralatan bantu untuk mengerjakan pekerjaan, misalnya backlip. Ini sangat membantu backlip ini. Jadi yang kita jongkok, kita kan perlu kadang-kadang buka baut itu jongkok, jadi agak sakit gitulah jongkok ya kan. Jadi kalau kita pakai backlip ini enak, kita kerjanya berdiri aja, nggak pala jongkok-jongkok. Kalau kita jongkok pas ke bawah itu ya lumayan ya kan, ini dia kan antara jongkok dan nggak jongkok gitu kan, di pertengahan bungkuk gitu loh, jadi agak susah ya. Jadi dengan adanya backlip ini kita mengerjakannya bisa berdiri aja lebih gampang. Oke, ini ada kompresor. Nah, kompresor ini sangat membantu ya. Ada selang kompresor, ada air gun. Equipment yang selanjutnya adalah dongkrak. Dongkrak berfungsi untuk mengangkat kendaraan. Nah, ini macam-macam dongkrak ini. Ada dongkrak buaya, ada dongkrak pantograf, ada dongkrak botol. Nah, ini masing-masing. Kalau saya pribadi biasanya pakai yang seperti ini sih. Tapi kan kesukaan orang beda-beda ya. Oke. Terus yang selanjutnya grease gun berfungsi untuk memberi pelumas pada titik spesifikasi ya. Grease gun ini biasanya kalau mobil-mobil pakai ini nih, kayak grease gun ini, ya kan. Nah, ada alat pengangkat engine crane namanya, crane. Biasanya dikenal dengan sebutan tackle, digunakan untuk mengangkat engine, persneling, gardan, ataupun benda berat yang lain yang tidak dapat diangkat oleh seorang pekerja. Bengkel mobil ini wajib punya ini nih, mengangkat bagian-bagian persneling atau gerdangnya itu ya kan berat itu ya kan. Jadi mereka pakai alat bantu ini dia, alat equipment ini. Ada backlip untuk mengangkat suatu kendaraan ya. Ada katrol dan hose berfungsi untuk mengangkat suatu benda kerja manual dengan bantuan roda gigi puli. Ya ini main tarik aja dia, manual dia. Mengangkat mesin sama hampir sama dengan keren tadi. Nah, untuk materi selanjutnya ada prakteknya ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.